Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini masing-masing kita masih diberi kesempatan kesehatan, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan menjadi kebahagiaan bagi kita semuanya dapat hadir di tempat yang diberkahi Allah ini. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarganya, para sahabatnya, radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian kepada kaum muslimin dan muslimat di mana saja dia berada, yang mereka mendukung sunnah dan Islam sehingga hari kiamat ditegakkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk kepada pelajaran dari tafsir Al-Qur'annya dari tulisan Imam Sya'bi rahimahullah. Kita masuk kepada وهذا الإيمان الذي يميز به المسلم من الكافر لأنه تصديق مجرد لله ورسوله، فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله سواء شاهده أو لم يشاهده، وسواء فهمه وعقله أو لم يهتدي إليه عقله وفهمه، بخلاف الجنادقة المكذبين لأمور الغيبية لأن عقولهم القاصرة المقصرة لم تهتدي إليها، فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه وفسدت عقولهم ومردت أحلامهم وزاكت عقول المؤمنين المصدقين المهتدين بهدي الله. Ya, sampai situ semalam ya. Jadi itulah dia bentuk keimanan yang sudah kita ceritakan itu ya. Keimanan apa? Keimanan yang membedakan tentang orang Islam dan orang kafir ya. Semuanya penganut agama itu mempunyai keimanan. Cuman keimanan mereka dengan keimanan kita orang yang beriman itu berbeda. Maka mereka dikatakan kafir. Mereka mau beriman kalau sudah apa semalam? Ada yang masih kan? Masuk akal. Masuk akal. Sesuai dengan logika, tersaksikan. Bukti nyata, ya, fakta berbicara. Dilanjutkan lagi, tentu berbeda, ya, dikhilafin, berbeda. Orang-orang yang zanadiqah, artinya orang-orang zindik, itu orang-orang zindik itu semuanya. Al-mukazzibin, pendusta-pendusta agama di umurin ghaibiyah. Jadi mereka adalah orang-orang zindik. Orang-orang zindik itu artinya orang yang sesat. Beriman dia tapi sesat imannya. Ya, dia beriman tapi sesat keimanannya, makanya dikatakan orang zanadiqah. Zanadiqah itu jamak
Ya. Jamak apa itu? Zindik. Ya? Zindik. Iya, zindik. Dari zindik, ya. Jangan dikosong. Sirah itu namanya, teksnya itu apa? Sirah jamak muntahal jumuk, ya. Itulah setinggi-tinggi teks yang mengatakan jamak, ya. Janatiqah wajan mafa'iyah. Mereka mendustakan perkara-perkara yang gaib. Kenapa mereka dustakan perkara-perkara yang gaib itu? Lianna uqulahum al-qasirah muqassirah. Dikarenakan akal mereka yang cetek, ya kan? Yang mandek, yang jongkok, tidak bisa mengambil petunjuk, ya. Lam tahtadi ilaiha. Keimanan mereka kepada yang gaib itu terhenti, tidak bisa menjadi petunjuk bagi mereka. Lalu mereka, ya, karena tak sesuai dengan akal kata mereka, mereka mendustakannya, ya. lam yuhitu bi ilmihi, karena ilmunya yang ada, akalnya yang cetek, yang dangkal itu tidak bisa menyesuaikan dengan keimanan yang gaib itu, tidak bisa terima, ya. Inilah bahayanya, ya, kalau sudah semua mau pakai logika, ya. Hati-hati itu. Kadang-kadang dia mencapai kepada bab fikih, ya, mesti juga logika, akhirnya berspekulasi di dalam masalah fikih. Nanti kalau gini kayak mana? Nanti kalau gini kayak mana? Dan akidah itu nggak seperti itu dia. Bagaimana tertulis, ya sudah, jalankan saja. Apa resikonya kita tanggung sama-sama. Jangan berspekulasi. Fasadat uquluhum, maka rusaklah akal mereka. Ya, kalau sudah begitu cara berpikir, rusak. Maradat ahlam, maka kacau. Ya, semua planning itu bisa jadi kacau, gitu, ya. Wa zakat uqulul mu'minin. Jadi yang bersih itu apa? Ya, uqulul mu'minin, akalnya orang yang beriman, al-musaddiqin, yang membenarkan, al-muhtadin, yang mengambil petunjuk, ya, maka mereka lah yang ditunjuki Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yadkhulu fil imani bil ghaib al-imanu bi jami'i ma akhbarallahu bihi minal ghuyubil madiyah wal mustaqbalah. Dan masuk kepada ruang lingkup yang dikatakan iman yang gaib itu apa? Iman dengan semua yang dikabarkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang gaib, juga, ya, minal ghuyubil madiyah, daripada cerita-cerita atau kisah-kisah yang gaib pada masa lalu atau juga pada masa yang akan datang, ya. Masa yang lalu, ya, yang gaibnya masa lalu, ya, banyak, ya. Yang akan datang juga banyak, termasuk hari kiamat, ya, dan yang lain-lainnya. Wa ahwalul akhirah, dan hal-hal akhirat. Wa haqaiqu awsafillahi wa kaifiyatiha, dan, ya, hakikat-hakikat daripada sifat-sifat Allah. Sifat Allah banyak, ya, nggak bisa dibatasi dengan 100, apalagi cuma 20, ya. 100 itu hanya bentuknya apa? Anjuran, ya, anjuran dari Nabi SAW agar kita menghafal sifat Allah minimal 100. Tapi dia tidak bisa dibatasi dengan 100, karena dalam hadis yang lain Nabi juga menyebutkan bahwasanya dia
mengatakan bahwasanya sifat Allah itu banyak, ada yang diajarkannya kepada para nabinya, ada yang disimpannya di dalam perbendaharaannya. Wa kaifiyatiha. Sifat-sifat Allah itu ada kaifiatnya. Tapi kaifiatnya ya itu mana kita bilang? Ya kaifiatnya gaib. Jangan dikupas. Ya. Contoh kaifiat Istiwa. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah itu beristiwa di atas ars. Nah inilah kalau orang yang sudah kecanduan filsafat ya, logika. Ya, kalau begitu ars itu apa namanya? Menjadi suatu kebutuhan dari Allah. Sepertinya begini ya kan? Nah itu logika main di situ. Kaifiat Allah itu kalau sudah dilogikakan, ya gitulah jadinya. Ya. Jadi kita orang yang beriman mengimani Allah sebagaimana yang dikatakan imam yang muktabar. Imam yang muktabar itu saya tahu cuma 4. Coba Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah. Yang lain itu banyak imam, tapi yang dikenal di dunia keilmuan yang muktabar ini 4 ini. Ya. Masing-masing mereka mengatakan seperti yang dikatakan Imam Malik rahimahullah. Istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu sudah dimaklumi dalam bahasa Arab. Istiwa itu apa? Ya memang dalam bahasa Arab istiwa itu ya di singgah sana, bertahta. Nah, begitulah bahasanya. Ya, itu bahasanya. Kemudian wa kaifu majhulun. Kaifiatnya majhulun, enggak dikenal. Bagaimana kaifiat Allah itu beristiwa di atas arsy? Enggak dikenal. Majhulun, tak dikenal. Kaifiat Allah yang maha tinggi, maha mulia, tidak dikenal kaifiatnya bagaimana. Ya. Kaifiat sama-sama kita saja kita nggak kenal. Bagaimana kaifiat yang maha mulia mau dikenal secara hakikat? Nggak bisa. Ya. Ada yang istiwanya kayak gini, ada yang istiwanya kayak gitu. Itu di antara makhluk saja. Ya. Bisa dipahami jelas ya, bahwasanya istiwa Allah itu tidak sama dengan istiwanya makhluk ya. Kemudian itu tadi ya contoh beberapa yang mesti kita lakukan ataupun kita yakini ya. Wa ma akhbarat bihi rusul min zalik. Kemudian kita beriman kepada apa yang dikabarkan oleh para rasul tentang yang demikian itu. Tentang apa tadi ya? Tentang guyub madiyah dan guyub mustaqbal itu tadi. Tentang yang gaib-gaib yang berkaitan dengan yang masa lalu dengan yang akan datang. Fayu'minuna bi sifatillah. Wa wujudiha wa tayaqqanunaha wa in lam yafhamu kaifiyataha. Maka yang namanya orang beriman itu dia beriman dengan sifat-sifat Allah dan keberadaan Allah, keberadaan sifat-sifat itu tadi yang banyak itu ya, wa wujuduha wa wujudaha. Wujuda di sini dalam bentuk apa namanya? Jamak, kemudian domirnya juga domir muannas,
Maka yang dimaksud di sini keberadaannya bukan keberadaan Allah, tapi keberadaan sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu kan banyak. Menurut kriteria bahasa Arab, kalau udah banyak itu hukumnya muannas, ya. Udah banyak muannas. Makanya kata gantinya juga harus muannas, itu bahasanya, ya. Jadi keberadaan sifat-sifat Allah yang banyak itu, seorang yang beriman apa namanya, wayatayaqanuha, mereka meyakininya, wa illam yafhamu kaifiyataha, meskipun mereka tidak paham tentang kaifiatnya. Kaifiat itu bagaimananya, ya. Yang dikatakan kaifiat namanya bagaimana. Semua ada bagaimana, ada kaifiatnya. Sholat ada kaifiatnya, betul kan? Haji ada kaifiatnya. Semua ada kaifiatnya, ya. Bahwa manusia ada kaifiatnya. Kayak mana manusia itu? Jelas seperti yang ada ini, dua tangannya, ya, dan lain-lain. Summa qala, kemudian Allah berfirman, wa yuqimus shalah, masuk kita kepada salat. Tegakkanlah oleh kamu salat, ya. Lam yaqul yaf'aluna shalah, kata penulis, Allah tidak menyebut dengan perkataan umpamanya yuqiluna shalah, lakukanlah salat, ya. Tapi wa yuqimus shalah, tapi tegakkanlah salat. Berarti ada beda, ya. Ada beda antara perkataan tegakkan salat dan kerjakanlah salat. Enggak sama dia. Ya. Au ya'tuna bis shalah, atau datangilah salat, ya. Ya'tuna salat, datangilah salat. Kalau ya'tuna salat dengan yuqiluna salat itu sama artinya, ya. Lebih kurang artinya kerjakan, datangi. Artinya bukan itu. Kenapa? Karena kalimat yang bikin Allah di dalam kalimat itu, dalam kalimat Al-Quran itu tadi, pertama kali Allah sebutkan di dalam Al-Quran ini tentang sholat, itulah dia, yuqimus sholat, di dalam, ya, surat Al-Baqarah ini, ayat-ayat yang awal ini. Dia katakan di situ tegakkan, bukan sekedar kerjakan dan didatangi masjid sholat di sana, bukan sekedar itu, ya. Jadi bagaimana? Li'annahu la yakfi fiha mujarradul ityani bi suratiha az-zairah. Enggak cukup dengan hanya mengerjakan dan mendatang ke masjid, salat hanya sekedar begitu, lalu melakukan gerakan-gerakan salat yang zahir, yang bisa dilihat. Ada rukuknya, ya ada. Ada sujudnya, ya ada. Itu adalah apa namanya, gerakan-gerakan yang zahir itu ada semua. Apa itu yang dimaksud dengan yuqimus shalah? Bukan ikhwat fiddin, a'azzallahu wa iyyakum jami'an. Fa iqamatus shalah, maka yang dikatakan menegakkan salat, bi iqamati ruhiha, yaitu menegakkan ruhnya salat. Ya, salat itu punya ruh juga. Nah, ya, punya ruh juga. Apa itu ruh salat? Wa huwa hudurul qalbi fiha, hadirnya hati,
Hati kita artinya ikut sholat ketika kita sholat. Wa tadabbara ma yaqulu wa yaf'alu minha. Ya. Tadabbara itu artinya memperhatikan. Apa yang diperhatikan di dalam sholat itu? Ya, kalimat-kalimat yang kita ucapkan, bacaan, minimal bacaan Fatihah itu kita perhatikan. Apa konsekuensi atau tuntutan daripada Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim sampai selesai. Ya. Kita perhatikan kalimat itu dan kita berazam, berniat untuk merealisasikan konsekuensinya di dalam kehidupan kita. Ya, apalagi kalau umpamanya kita dapat mengetahui lebih jauh, ya, seperti kalimat Allah Akbar, maknanya itu bagaimana? Allah Akbar, Allah Maha Besar. Apanya yang besar? Tidak bisa ucapkan apanya yang besar. Ya. Apanya yang besar? Allah Akbar. Ya besar segala-galanya. Sifat dan jadi. Ya. Di antaranya keberadaan Allah itu besar. Allah itu besar, ya besar. Saking besarnya nggak ada apa-apanya kita. Tak usahkan kita, dunia ini nggak ada apa-apanya namanya. Ada hadis yang mengatakan bahwasanya dunia, langit dan bumi itu ketika hari kiamat dilipat Allah di dalam tangannya. Jadi Allah itu punya tangan. Jangan tanya kaifiatnya, kayak mana tangannya, jangan ditanya. Kita nggak kenal kaifiatnya. Tapi yang jelasnya di dalam ayat disebutkan Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, dikatakan. Ya sudah, kita imani saja. Kalau yang beriman yang gaib, begitulah seorang yang beriman yang benar, ya. Fahadhihi sholatu hiya allati qala Allah biha. Maka inilah salat yang Allah firmankan di dalam inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah kekejian dan yang dibenci. Kenapa masjid penuh, sholat setiap waktu katakanlah, tapi kemungkaran tetap merajalela, malah pelaku sholatnya juga ikut mungkar. Kenapa? Karena inilah mereka tidak tadabbur, tidak paham tentang apa yang dikatakan kalimat-kalimat di dalam sholat ini, tidak memahaminya, tidak pernah memperhatikannya, tidak mau merealisasikan tuntutan daripada kalimat-kalimat tersebut di dalam hidup dan kehidupannya. Rusak manusia, walaupun dia salah. Karena janji Allah sudah seperti itu. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu kalau dikerjakan sesuai dengan prosedur yang diinginkan oleh Allah dan Rasul, pasti dia mencegah kejahatan dan yang dibenci. Kemungkaran tidak ada. Wahiyallati yatarattabu 'alaiha sawab. Ini lagi yang lebih pentingnya. Yatarattabu itu artinya yang menyusul secara beruntun. Apa yang menyusul secara beruntun? Sawab. Sawab itu apa? Upah, ganjaran. Ganjaran sholat, upah sholat itu akan beruntun menyusul kalau seperti itu tadi.
Dikatakan lagi fala sawaba lil insan min salatihi illa ma aqala minha. Enggak ada sawab. Jangan kita mengharapkan sawab. Apa itu sawab? Ganjaran, pahala. Setiap orang dari salatnya illa ma aqala minha, kecuali apa yang apa? Yang dipahaminya. Paham dia adalah ganjarannya. Kalau nggak ada jangan harap. Seperti anak-anak salat lah. Kita kan pernah lihat anak-anak salat kayak mana ya kan? Apa yang hasil sama mereka? Ya ibu dan bapaknya juga yang melenturkan dia kepada kebaikan, baru bisa dia baik. Ibunya juga dan ayahnya juga yang melenturkan dia untuk menghindari kejahatan, baru bisa dia menghindari dari kejahatan. Kenapa? Karena dia memang sholat tapi dia tidak paham dengan sholatnya. Berapa banyak ikhwan fillah azza wa iyyakum jami'an, ya, umurnya sudah lanjut tapi sholatnya seperti masih anak-anak. Menyedihkan ya. Wa yadkhulu fi sholati fara'iduha wa nawafiluha, dan masuk ke dalam ya hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat itu tadi ya, yang kita ceritakan itu tadi, fara'iduha, kewajiban-kewajibannya, dan nawafil artinya yang sunat-sunatnya. Baik, itu saja yang akan kita sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat bagi diri saya yang paling utama, dan mudah-mudahan kepada antum sekalian. Wabillahi nasta'in wa billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.